Selamat sore Sobat Berita Jatim, kembali lagi di podcast episode ke-7 ya. Oh ke-7, benar. Dan kali ini Abe sudah bersama dengan salah satu musisi dari kota Surabaya. Tapi kalau kemarin Abe mengajak teman-teman musisi atau band yang genrenya adalah rock. Kalau yang satu ini adalah genrenya hardcore. Wah, kita akan ngobrol lebih banyak lagi. Selamat sore Mas Bima. Sore Mas. Wah, ini sendirian deh. Sendirian aja. Teman-temannya kemana semua? Lagi pada kerja. Oh, lagi pada kerja. Lagi sibuk ya? Sibuk. Iya. Gimana Mas Bima? Kayaknya tahun 2021 nih banyak banget nih manggungnya nih. Kayaknya jadwalnya padat banget nih 2021. Emang iya ya? Ya nggak terlalu sih Mas. Cuma ada beberapa jadwal yang emang minggu-minggu kemarin langsung deret semua gitu. Oh, jadi rentetan gitu ya? Rentetan. Mas Bima sendiri di US Dollar jadi bagian apa Mas? Vokalis. Vokalis. Wah, gokil. Tapi ngomongin soal manggung nih ya. Ini kan kayaknya US Dollar ini kan 2021 ini lumayan banyak ya jadwal manggungnya nih ya. Kita ngomongin 2021 dulu deh, aka di tahun ini gitu kan. 2021 kayaknya banyak banget jadwal manggungnya. Tapi sebenarnya was-was gak sih di masa pandemi seperti ini? Apalagi kan banyak orang-orang yang merasa bahwa kayaknya nonton konsernya online dulu deh. Tapi sedangkan kan beberapa memang diadakan dengan offline gitu kan. Sebenarnya dari Mas Bima sendiri sebagai perwakilan dari US Dollar sempat was-was gak sih dengan was-was adanya banget, gitu? Mas. Terus was-was caranya dari teman-teman US Dollar sendiri gimana ya, tuh? dari kita kan sebenarnya kayak tetap jaga imun tubuh juga. Kalau main juga tetap progres. Tapi kalau udah di atas panggung nggak terlalu progres sih. Oke. Ya, Sesek emang lagi? ya. Iya, kalau misalnya nyanyi sambil pakai apalagi masker. kan juga bareng sama penonton buat nyanyi bareng atau gimana kan masa maskeran kan nggak enak. Iya. Tapi tetap ya kalau misalnya Tetap, di luar tetap. Jadi di setelah bawah panggung main gitu. juga anak-anak juga pakai sanitizer, ganti baju semua sebelum balik ke rumah masing-masing. Oh, I see. Tapi kalau ngomongin soal manggung gitu, sempat gak sih kayak dimarahin sama pihak berwenang gitu? Atau mungkin ada obraan gitu kan kalau bahasa Surabayanya? Alhamdulillah sampai saat ini belum Belum ada ya? ada. Cuma setelah main waktu udah pada mau balik itu baru datang polisi. Oh, tapi udah selesai gitu Udah ya? selesai. Oke, tapi kalau ngomongin soal manggung, selain di kota Surabaya nih, selama 2021 apakah ada rencana manggung yang lainnya nih Mas Bima? Kalau yang udah masuk di jadwal di Pontianak, cuma masih belum ada follow up lagi. Wah, gokil. Kapan tuh? Rencananya kapan tuh? Rencananya Juli kalau nggak salah. Juli? Iya. Sekitar bulan Juli berarti tahun ini ya? Tahun ini. Wah, gokil. Itu acara apakah? Itu acara, emang ada acara atau? Ini launching dari band gitu di Pontianak. Oh, jadi US Dollar jadi guestarnya Iya. gitu ya? Enggak, pembuka bandnya Oh, pembukanya. dia. Pembuka yang launching. Oh, oke. Tapi juga balik lagi nih ya, apalagi di masa pandemi seperti ini, kayaknya US Dollar ini selain banyak kegiatan manggung, tapi kalau balik ke tahun 2020, juga banyak manggungnya nggak sih? 2020 kosong malah. Kosong sama sekali ya? 1 tahun full. Oh, akhirnya balas dendamnya di tahun ini Iya. gitu ya. Oke. Emang kosongnya tuh dari bulan apa tuh, Mas? Ini kan kalau kita ngomongin pandemi kan dari April tuh ya. Dari awal pandemi sih sampai masuk 2021 ini baru. Oh, berarti Soalnya sama sekali dari ya? anak-anak sendiri juga awal-awal corona juga was-was banget, Mas. Juga acara-acara offline kan nggak ada. Bener. Cuma acara mungkin interview online gitu aja US-nya. Akhirnya nggak ada sama sekali ya? Iya, nggak ada. Bahkan di awal tahun pun nggak ada sama sekali tuh? Nggak ada. Wah, berarti balas dendamnya memang di tahun ini karena kangen manggung banget ya. Iya, bener, Mas. Tapi kalau ngomongin soal US Dollar ini sebenarnya terbentuknya sendiri, ini dari kapan sih Mas Bima? Desember 2011. Desember 2011. akhir ya. Desember akhir 2011. Masih inget ternyata ya bulannya juga ya. Masih. Tanggalnya masih inget Tanggalnya gak kira-kira? nggak inget aku. Tanggalnya nggak inget. Pokoknya Pokoknya Desember Desember 2011 ya. 2011. Berarti which means US Dollar ini sudah 10 tahun. Iya. Kalau boleh tahu albumnya sudah berapa nih Mas Bima? Albumnya masih satu. Masih satu. Dengan isi tracklistnya berapa lagu tuh? 10 lagu. 10 track. Rilisnya di tahun 2014 ya? 2014. 2014 berarti kalau tahun ini kehitung ada sekitaran 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun tidak rilis album, ada apakah Mas Bima? Padahal tahun 2015, 16, 17 dan selanjutnya masih belum ada pandemi itu. Aku ini sih anak-anak produktif ke single-single aja. Oke. Pada saat itu juga anak-anak lagi pada sibuk, ada yang mau lulus, ada yang udah kerja. Jadi benar-benar fokus ngerilis single-single sama klip-klip gitu aja sih. Oke, berarti single lepas dari album gitu ya. Tapi Di luar selama album. masa pandemi itu emang susah nggak sih kalau misalnya diadain buat recording lagu atau lain sebagainya gitu, atau latihan, sekedar latihan daily lah. Kalau recording sama latihan sih di rumah, Mas. Oh, di rumah. Iya, jadi
buat ketemu ya nggak ada kesusahan sih. Jadi Oh. tinggal ngumpul aja di rumah. Di rumahnya siapa itu biasanya? Di rumahku. Oh, di rumahnya Mas Bima. Nah. Itu emang biasanya ngapain, latihan gitu? Latihan ya ngulik-ngulik lagu gitu mas. Makanya kalau kepengen progresnya apa, oh kita mungkin enaknya di bulan ini ngeluarin single dulu aja buat maksudnya buat kita bikin panas dulu. Oke. Ntar kalau udah panas langsung sikat album atau klipnya dulu gitu. Oh, tapi sudah ada rencana berarti Udah ya. ada Kita akan rencana. ngomong nanti gitu kan. Tapi kita ngomongin lagi soal di masa pandemi seperti ini. Sebenarnya kalau US dollar sendiri, kalau misalnya tahun 2020 nih ya, sempat ditawarin manggung gitu, kira-kira US dollar nerima nggak sih? Kalau Enggak. semisal nih, Enggak, enggak ya? enggak, Sama iya. sekali enggak ya? Tapi emang dari US dollar sendiri emang puasa dulu lah di Iya, tahun Mas. 2020 ya? Juga 2020 itu kayak anak-anak itu bener-bener vakum dulu mas dari band kelihatannya. Oh gitu. Jadi waktu aku tanyain itu kayak mending kita gak ada progres dulu aja sampai tahun depan. Oke. Sepakatin gitu sih emang. Oh, emang dari bandnya sendiri udah nyempakatin gitu Tapi ya? kalau mau ada interview, panggilan interview atau apa gitu, tetap anak-anak ada yang bisa buat Oh, oke. ngobrol-ngobrol. Kalau interview datang aja lah, Iya, kita datang sekalian aja. promo gitu kan. Iya iya. Tapi teman-teman US dollar sendiri survive-nya di masa pandemi itu seperti apa sih Mas Bima? Ini kan kita tahu, jadi ceritanya Mas Bima kan kalau misalnya masa pandemi teman-teman kayaknya maunya vakum dulu gitu kan. Tapi biasanya kan harus tetap ada produktivitasnya gitu kan. Kalau dari US dollar produktivitasnya seperti apa tuh Mas? Masa survive-nya? Waktu itu sempat pengen bikin Solar TV sih. Oke. Untuk ngulik yang album pertama, terus BTS-BTS-nya gitu. Cuma nggak kesampaian soalnya sibuk semua mas. Oke. Akhirnya kita progres ke album kedua. Mm-mm. Sebetulnya di tahun 2019 itu album kedua udah direkam, Oke. udah direkam semua. Di tahun berapa itu? 2019. 2019. Oke. Terus di 2020 itu anak-anak pengen break dulu, cuma tinggal take vokal. Oh, I see. Iya, terus nah di 2021 ini maksudnya ke mixing mastering apa materinya tadi itu dibagusin lagi sekalian mau take vokalnya langsung. Oh, oke. Berarti emang sebenarnya sudah siap-siap ya dari 2000 US dollar sendiri. sebetulnya kalau nggak pandemi 2020 kemarin udah niat rilis. Wah, sayang banget ya. Terus Tap- apa ah, ah. di 2019 juga udah rekaman vokal itu udah 4 lagu mas. Oke. Terus ke cut itu, terus habis gitu lanjutnya ini tadi lah. Kalau di 2021 ini mau ngelanjut sisanya itu menurut anak-anak juga kayak aduh gak mungkin soalnya suaranya pasti beda. Benar. Jadi dirombak semua. Oh, akhirnya dirombak semua ya. Dirombak semua kembali dari awal buat 10 track lagi. Wah, di tahun 2021 berarti Iya. sangat produktif sekali ya. Merombak lagu yang sudah direkam di tahun 2019 ya kan. Karena 2020 berarti sama sekali nggak ketemu gitu ya. Sama sekali ya. Sama sekali nggak ketemu ya. Terus untuk adaptasinya dari US dollar sendiri gimana tuh Mas Bima? Ini kan 2021 kan tadi kan banyak tuh ya, gigsnya banyak banget tuh yang didatengin atau yang harus ditampilin di situ kan. Kalau dari teman-teman US dollar sendiri gimana tuh adaptasi latihan lagi dan lain sebagainya? Susah nggak sih? Susah mas, soalnya waktu latihan paling awal setelah lama gak manggung itu anak-anak lupa. Terus aku sendiri ya juga lama gak nyanyi, Iya. rasanya gak enak. Oke. Jadi kita latihan itu 2 minggu sebelum main. Jadi ngebiasain 1 minggu itu latihannya 4 kali gitu. Jadi 8 kali sebelum mau main itu latihan terus. Oke. Berarti memang susah ya adaptasinya ya. susah, Karena Mas. udah hampir setahun dia nggak ketemu sama sekali. Bener, Harus latihan lagi, Bener, ketemu lagi dan menyamakan visi misi juga bener, gitu kan. bener. Tapi kita flashback dulu deh balik ke tahun 2011 ya kan. Dimana US dollar pertama kali dibentuk di akhir tahun gitu kan. Tapi kalau geser ke 2012 kayaknya ini hardcore ya. Ini Iya. kayaknya lagi hype banget ya di tahun 2012 ya. Emang. Kayak lebih tepatnya ini sih mas, metal dulu. oh metal dulu. Ah. Akhirnya hardcore-nya akhirnya naik juga gitu kan. Di era 2013-14 2013-14 itu kayaknya setiap orang pakai baju tuh hardcore, semua metal, semua gitu kan. Kalau dari US dollar sendiri seneng gak sih dengan hype-nya musik-musik genre metal dan hardcore itu? Kita kan tahu bahwa metal, hardcore itu adalah musik yang genrenya keras gitu kan. Tidak semua orang memang suka gitu kan. Tapi kalau dari US dollar sendiri seneng gak sih dengan adanya hype yang memang terjadi pada tahun itu? Seneng mas. Seneng ya? Soalnya pada saat itu juga aku sama anak US kan sebetulnya kenalnya juga kebetulan semua. Oke, kebetulan Kecuali gimana drummer adikku sendiri. Oke. Lah si gitarisnya itu temennya adikku. Mm-mm. Terus dulu ada vokalisnya dulu kan aku ngebas. Oh dulu ngebas. Terus vokalisnya itu
murid drumnya adikku. Oke. Jadi ya kayak gitu-gitu aja Totalnya berarti personelnya ada 4 orang ya berarti ya, orang. termasuk Mas Bima juga ya. Ya pada saat itu juga seneng sih Mas, soalnya kan kita waktu tahu gimana musik underground itu dulu semuanya suka metal. Cuma seiring berjalannya waktu ada band-band kita dengerin kayak Hatebreed, Madball, Oke. Lionheart atau siapa Dying Fetus yang metal-metal ke hardcore-hardcorean gitu. Jadi seneng. Terus kiblatnya dulu pertama di Surabaya Fraud. Fraud itu Fraud, pertama kali ya. Fraud pertama kali. Tapi emang US Dollar sendiri di tahun 2011 tuh dibuatnya pertamanya emang wah kita genrenya hardcore aja deh, atau mungkin ada genre lain. Enggak, emang hardcore ya? pengen hardcore. Apa yang menginspirasi US Dollar sendiri untuk bikin band hardcore aja lah? Karena pertama kan lihat Fraud. Oke. Terus kita ngulik-ngulik lagi, tertarik sama Hatebreed. Oke. Hatebreed habis gitu kalau Hatebreed itu benar-benar awam musiknya. Heeh. Jadi maksudnya banyak hardcore yang menyerupai Hatebreed atau Madball gitu. Jadi kita coba cari yang lain, ngulik lagi, akhirnya ketemu satu band dari California itu Lionheart. Oh, Nah, tahu nih. itu kiblatnya US sampai sekarang. Oh, itu yang jadi role modelnya US Dollar ya berarti ya. Tapi perilisan album pertama di tahun 2014 ini kan lumayan jauh ya dari awal terbentuknya ya. Sebenarnya ada kendala kesusahan gak sih Mas Bima awal perilisan album gitu atau single kan biasanya dulu itu? Kalau di 2014 itu kan launching albumnya di Mount Castle waktu itu. Ya kendalanya mungkin apa ya? Kita masih belum tahu gimana cara buat acara yang besar gitulah. Maksudnya acara launching. Jadi kita bingung di dana, pembekakan dana kayak gitu-gitu, terus timnya siapa aja yang untuk ngurusin kayak gitu-gitu sih. Tapi kalau untuk proses recording album pertamanya kesusahan gak sih? Enggak sama sekali, anak-anak soalnya kayak niatnya awal kan udah have fun aja bikin band gitu. Terus tiba-tiba ke anak-anak, ayo udah album aja. Ya, akhirnya waktu take album ya dibuat have fun aja Mas. Wah keren nih. Berarti kan memang satu visi semua ya. Ayo kita bikin album nih, album pertama ya kan. Apalagi itu masih masa-masa hype-nya band-band underground juga ya kan. Tapi ini kayaknya lagu-lagu yang diciptakan sama US Dollar sendiri ini rata-rata pakai bahasa Inggris ya. Kenapa Mas Bima? Sesuai nama bandnya. Oh gitu ya. US soalnya ya. US. Oh disamakan ya. Apa tidak ada filosofi lain gitu? Mungkin karena ya kita suka bahasa Inggris atau Enggak, apa gitu. jadi filosofinya US sendiri kan dari drummerku, dia kepengen nama US itu karena mata uang dolar itu sangat menjadi pusat perhatian di dunia juga atau termasuk. Bener. Aku pengen band ini seperti itu, dia kayak gitu katanya. Jadi pusat ya. Jadi Oke. Sangat filosofi yang bagus sekali. Tapi kita tahu bahwa US Dollar selain lagunya menggunakan bahasa Inggris gitu kan. Kayaknya US Dollar ini lagunya lumayan agak mengarah ke kritik sosial gitu sih. Tapi kita ngobrolin soal yang sempat terjadi di dunia RUU ya, atau di dunia permusikan. Ini sebenarnya kalau US Dollar sendiri, seberapa keras sih US Dollar ini menyuarakan tentang RUU permusikan sih Mas Bima? sampai saat ini si anak-anak masih belum ada. Masih belum ada tanggapannya. Cuma kayak nggak setuju aja semua kok diatur gitu loh. Benar. Jadi mungkin kesimpulannya dari anak-anak juga ya udahlah ngikut aja. Oh gitu ya. Tapi kalau misalnya anak-anak mau ingin bersuara seperti musisi-musisi lainnya juga kita harus. Aku juga belum terlalu dalemin RUU permusikan itu, cuman hanya sekedar tahu gitu ya. sekedar tahu aja. Jadi ya segitu Mas. Oh iya. Tapi kita balik lagi tahun 2014 itu kan US Dollar rilis album gitu kan, yang notabene hampir bahasa Inggris gitu kan semuanya gitu kan. Tapi semakin seiringnya berjalan, ini kayaknya hype lagu-lagu atau genre underground gitu kan, entah itu metal, hardcore itu kayaknya hype-nya semakin turun. Ya kan bahkan di tahun 2019 pun ketika US Dollar mau bikin lagu gitu kan, itu hype-nya sudah tidak terlalu tinggi untuk hampir kalangan Surabaya nih ya. Di dunia permusikan mungkin sudah masuk lagu-lagu pop atau lagu-lagu dance dan lain sebagainya. Hip-hop gitu. Nah, hip hop juga termasuk. Nah, ini kalau dari US Dollar sendiri menanggapi kehilangan hype-nya tuh gimana sih? Makanya waktu kalau nggak 2018 2019 gitu kita udah sempat ngerasain itu Mas, kedepannya bakal sepi ini. Kedepannya bakal banyak band-band kayak band hip hop atau band metal atau apa yang bukan band hip hop atau pop gitu itu bakal gede. Apalagi popang gitu kan. Akhirnya di situ aku langsung bikin lagu sama anak featuring sama rapper di Jakarta Tuan 13. Wah, gokil ini tahu nih. Lah itu dari situ
apa kerasa loh Mas, kayak oh ini emang bener-bener penikmat hip hop itu udah mulai banyak banget. Jadi yang masuk ke US itu tanggapannya dari rata-rata mayoritas komunitas hip hop gitu. Oke. Dari Tuan 13-nya sendiri juga banyak yang nanggepinnya, oh baru ini apa ono hip hop sing mau ono band hardcore yang mau kolaborasi sama Tuan 13. Jadi ya alhamdulillah kita ngawalin itu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal hardcore featuring dengan hip hop, itu sebenarnya kan berbanding terbalik tuh Mas Bima ya. Kepikirannya kenapa tuh kok Masuk mau aja ngajak Mas. gitu? Jadi aku bikin anak-anak bikin nada yang sekiranya bisa dimasukin. Oke. Jadi menyesuaikan juga sih. Kita kan sempat briefing sama si Mas Upi-nya itu Tuan 13-nya itu. Pengennya kayak gimana? Pengennya kayak gini-gini aja biar aku juga bisa masuk. Akhirnya kita nyesuaiin. Oke. Materi dikirim, dia mau akhirnya rekaman. Oh terus Tuan 13-nya akhirnya setuju gitu ya, Setuju. bikin lagu sama US Dollar ya. Gokil, keren banget. Berarti sudah sempat duet sama musisi apa internasional nasional juga ya berarti ya. Sempat. Luar biasa. Tapi rencananya ada duet sama siapa lagi nih Mas Bima US Dollar? Masih belum tahu, Mungkin Mas. mau crossfade lagi atau mungkin Masih sama belum Sarah tahu. Fajira kali ya. Bisa kali ya. Ya bisa nanti. US diatur Dollar lah. sama Sarah Fajira ya. Bisa dong. Tapi kita balik kalau tadi sudah ngomongin album pertama nih ya. Kita ambil ke hype-nya juga yang sudah lumayan hilang terus akhirnya si US Dollar featuring sama Tuan 13 ya kan. Kita tarik deh ke depan kalau gitu sekarang. Kira-kira rencananya mau rilis single apa album langsung nih Mas Bima tahun ini? Kelihatannya single dulu, Hah? biar panas dulu, terus album. Mungkin klip dulu terus album. Oke, berarti single terus nanti rilis video klip dulu. terus album. Wah, keren nih ya. Luar biasa. Tapi teman-teman sendiri juga sudah mulai menyiapkan itu semua ya. Sudah. Kira-kira kalau dari angka 1 sampai 100 sudah berapa persen Mas Bima progres album terbarunya? 50% masih. 50% ya? Iya. Wah, berarti sudah setengahnya dong ini. Udah Mas. Setengah jalan ya. Heeh. Kira-kira akankah ada duet di situ atau kolaborasi? Nah, itu yang bikin masih 50%. Kita masih nyari siapa dan yang cocok untuk ngisi yang di album ini gimana. Soalnya rata-rata di album ini beda sama album pertama. Di sini lebih banyak lirik bahasa Indonesianya. Oke, jadi perbedaannya adalah dari liriknya itu tadi ya, pakai bahasa Indonesia ya. Tapi kira-kira rencana kolaborasi ini kan yang menjadikan US Dollar bingung ya. Kira-kira gimana nih kolaborasinya, mau crossfade lagi atau mau tetap sama-sama band yang Mungkin genrenya sama underground? ini, sama vokalis metal. Sama vokalis metal. Mungkin, iya. Oh, tapi masih tetap di underground gitu ya. Masih. Oke. Kita tunggu aja albumnya, kira-kira rencananya kapan Mas? Tahun ini, tahun depan? Insya Allah akhir tahun lah. Akhir tahun ya. Iya. Berarti singlenya rencananya paling dekat kapan nih? Ya kalau nggak Juni ya Juli, nggak tahu sih. Juni atau Juli Masih ya? belum tahu soalnya kan mixing masteringnya sampai benar-benar klubnya sama koordinasi sama pihak label juga. Oh, oke. I see. Kita tungguin aja ya singlenya. Berarti pokoknya setidaknya tahun ini ya, Iya, tahun single ini. pertama di tahun 2021 ya. Setelah sekian lama akhirnya US Dollar, sahabat Berita Jatim, merilis single dan mungkin akhir tahun ya. Akhir tahun kemungkinan akan rilis album kedua yang akhirnya ditunggu-tunggu sama fans dari US Dollar ya. Yang dari tahun 2014 kayaknya wah rehatnya lumayan lama ya. Lama Mas. Tapi saya mau ngucapin terima kasih buat Mas Bima. Semoga Sama-sama. teman-teman US Dollar sukses ya. Amin. Semoga tahun 2021 pandemi segera hilang juga. Siap, amin. Manggungnya tidak takut-takut lagi Siap. gitu kan. Tidak Bener perlu itu. bingung di atas panggung pakai masker Iya, apa Mas. enggak ya gitu Iya, kan. Mas, bener. Iya. Was-was soalnya. Iya was-was banget ya. Tapi hype-nya kerasa banget nggak sih? Kerasa Mas. Maksudnya setelah sekian lama manggung terus akhirnya manggung, hype-nya Iya. penontonnya kerasa nggak sih? Kerasa. Jadi makanya itu kayak kalau misalnya kita tetap nerapin prokes eman-eman. Iya. Soalnya bener. pada ngumpul di sini. Sekalian gitu ya. Sekalian. Iya. Sekali lagi terima kasih ya Mas Siap, Bima. sama-sama. Kita tunggu single terbarunya dan Siap. karya-karya terbarunya. Siap, Mas. Siapa tahu kan bisa featuring sama Sarah Fajira. Terus siapa tahu ada musisi-musisi lain. Terima kasih Mas, Siap, sukses ya. siap. Terima kasih sahabat Berita Jatim Terima yang kasih. sudah bergabung bersama kami di episode 7. Nantikan di episode ke-8.